Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai soal liabilitas jangka pendek yang ada. PT Almajaya bergerak di bidang penjualan barang retail. Selama bulan Oktober 2024, PT Almajaya melakukan beberapa transaksi, antara lain yang pertama pada 1 Oktober 2024, membeli barang dagang secara kredit pada PT Barokah senilai 120 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 10 Oktober 2024, PT Almajaya membayar utang dagang kepada PT Barokah dan memperoleh potongan. Pada tanggal 15 Oktober 2024, PT Almajaya menerbitkan wesel bayar kepada PT Barokah senilai 50 juta jatuh tempo 3 bulan dengan bunga 8% per tahun sebagai pelunasan utang dagang. Pada tanggal 31 Oktober 2024, mengakui beban untuk wesel bayar tersebut dihitung 15 hari. Pertanyaannya, yang A, buatlah ayat jurnal untuk setiap transaksi di atas. Yang B, hitung total liabilitas jangka pendek PT Almajaya pada 31 Oktober 2024. Selanjutnya ialah pembahasan soal yang A, yakni membuat ayat jurnal untuk tiap-tiap transaksi di atas. Pada tanggal 1 Oktober 2024, jurnalnya ialah barang dagang sebesar 120 juta pada utang usaha sebesar 120 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 2024, jurnalnya ialah utang dagang sebesar 120 juta pada kas sebesar 117.600 juta yang diperoleh dari 120 juta dikurangi 2.400.000 dan pada potongan pembelian sebesar 2.400.000 yang diperoleh dari 120 juta dikalikan dengan diskon 2%. Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober 2024, jurnalnya ialah utang dagang sebesar 50 juta pada utang wesel sebesar 50 juta sesuai pada transaksi yang diketahui di dalam soal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 2024, jurnalnya ialah beban bunga sebesar 164.384 rupiah yang diperoleh dari 50 juta dikalikan 8% dikalikan 15/365 hari pada utang dagang dengan nilai yang sama juga sebesar 164.384 rupiah. Slide selanjutnya ialah pembahasan soal yang B, yakni menghitung total liabilitas jangka pendek pada PT Almajaya per 31 Oktober 2024. Pada tanggal 31 Oktober, PT Almajaya hanya memiliki dua liabilitas jangka pendek, yakni wesel bayar sebesar 50 juta dan utang bunga sebesar 164.384 rupiah, sehingga diperoleh total liabilitas jangka pendek pada PT Almajaya per 31 Oktober 2024 ialah sebesar 50.164.384 rupiah. Selanjutnya saya akan membacakan soal provisi, yaitu pada tanggal 1 Januari 2021 PT Magase melakukan penjualan sebuah mobil seharga 600 juta disertai dengan garansi selama 3 tahun. Nah, perusahaan memperkirakan total biaya garansi selama periode tersebut sebesar 9 juta. Selain itu, pembeli juga membeli paket garansi jasa tambahan senilai 12 juta yang mencakup layanan servis mobil di luar garansi standar yang disediakan. Nah, selama tahun 2021, perusahaan mengeluarkan biaya garansi sebesar 6 juta. Nah, pendapatan dari garansi jasa diakui oleh perusahaan menggunakan metode garis lurus. Pertanyaannya adalah A. Buatlah jurnal saat penjualan. B. Buatlah jurnal pada 2021 saat memberikan garansi jaminan dan pengakuan garansi jasa. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang A, yaitu jurnal saat penjualan. Yang pertama itu ada kas di debit senilai 612 juta dan beban garansi di debit juga senilai 9 juta. Kemudian
ada provisi garansi senilai 9 juta di bagian kredit, pendapatan ditangguhkan garansi jasa senilai 12 juta di bagian kredit, dan penjualan senilai 600 juta di bagian kredit. Selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal pada 2021 saat memberikan garansi jaminan dan pengakuan garansi jasa. Nah, pertama itu ada provisi garansi senilai 6 juta, itu kan dari perusahaan mengeluarkan biaya garansi sebesar 6 juta kan. Nah, kemudian pada kas atau persediaan senilai 6 juta di kredit. Kemudian ada pendapatan ditangguhkan garansi jasa senilai 4 juta. Itu dari garansi jasa kan menggunakan metode lurus dan selama 3 tahun. Nah, itu 12 jutanya itu dibagi 3 sama dengan 4 juta. Jadi pendapatan ditangguhkan garansi jasa itu 4 juta pada debit dan pendapatan garansi senilai 4 juta juga pada kredit. Di sini saya akan membacakan soal kontingensi. PT Arta Persada menjual peralatan rumah tangga senilai 300 juta selama bulan Maret tahun 2025. Berdasarkan pengalaman masa lalu, sekitar 3% dari total penjualan biasanya dikembalikan oleh pelanggan karena cacat atau ketidaksesuaian spesifikasi. Kebijakan perusahaan menyatakan bahwa setiap pengembalian akan dikompensasi dengan pengembalian uang penuh dan barang yang dikembalikan dicatat kembali ke persediaan dengan nilai 80% dari harga jual. Pertanyaannya, yang pertama, hitung nilai estimasi pengembalian produk dan buatlah jurnal pencatatan pada tanggal 31 Maret tahun 2025. Yang kedua, pada tanggal 10 April tahun 2025, pelanggan benar-benar mengembalikan barang senilai 7.500.000 dari harga jual. Maka buatlah jurnal aktualnya. Menjawab soal kontingensi. Yang pertama, untuk mencari estimasi pengembalian produk, cara yang dapat digunakan yaitu dengan estimasi pengembalian 3%. Nah, 3% ini berasal dari total penjualan yang biasanya dikembalikan oleh pelanggan. Kemudian dikalikan dengan 300 juta. Maka hasilnya itu 9 juta. Kemudian jurnal pada tanggal 31 Maret tahun 2025 yaitu beban pengembalian penjualan sebesar 9 juta di sisi debit dan kewajiban pengembalian produk sebesar 9 juta pada sisi kredit. Yang kedua, nilai persediaan yang kembali yaitu 80% dikalikan dengan 7.500.000. Maka hasilnya itu 6 juta. Jurnal yang digunakan yaitu kewajiban pengembalian produk sebesar 7.500.000 pada sisi debit dan kas 7.500.000 pada sisi kredit. Kemudian persediaan produk kembali sebesar 6 juta pada sisi debit dan beban pengembalian penjualan sebesar 6 juta pada sisi kredit. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis laporan tahunan PT Pupuk Indonesia. Yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek. Definisinya yaitu liabilitas merupakan kewajiban suatu entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya itu akan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, untuk liabilitas jangka pendek berarti dia jangka waktunya kurang dari 1 periode atau kurang dari 1 tahun. Yang pertama yang akan dibahas yaitu utang pajak yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia pada tahun 2023. Itu ada dibagi menjadi 2 yaitu PPh Badan dan pajak lainnya. Untuk PPh Badan itu ada pasal 25 sebesar 95.346 juta rupiah. Pajak lainnya itu ada pasal 21 sebesar 341.772 juta rupiah. Kemudian PPN sebesar 201.191 juta rupiah. Pasal 22 sebesar 35.830 juta rupiah. Pasal 23 sebesar 19.036 juta rupiah. Pasal 4 ayat 2 sebesar 18.995 juta rupiah dan lainnya sebesar 17.106 juta rupiah, sehingga utang pajak yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia pada tahun 2023 itu sebesar 633.930 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada utang usaha. Nah, di PT Pupuk Indonesia ini sendiri itu ada 2 sumber transaksi yang tergabung pada utang usaha, yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga. Nah, saldo utang pada pihak ketiga itu merupakan utang atas pembelian bahan baku, bahan pembantu, suku cadang, dan jasa sebesar
Rp2.972.982 dalam satuan jutaan rupiah. Kemudian rinciannya sendiri itu ada PT Pertamina Persero dan entitas anak itu sebesar Rp378.965.000.000, PT Bukit Asam Persero Terbuka sebesar Rp30.730.000.000, PT Kaltim Nusa Etika sebesar Rp20.429.000.000, PT Semen Indonesia Persero Terbuka dan entitas anak sebesar Rp8.206.000.000, PT Pembangunan Perumahan Persero sebesar Rp4.776.000.000, dan lainnya yang nominalnya itu masing-masing di bawah 20 miliar itu totalnya Rp152.994.000.000, sehingga jumlah totalnya itu ada Rp596.107.000.000 dan persentase terhadap jumlah liabilitasnya itu 1,17%. Membahas tentang analisis laporan tahunan PT Pupuk Indonesia pada liabilitas jangka pendek bagian utang lainnya. Itu mencakup berbagai utang yang mungkin timbul dalam proses operasional yang juga dapat melibatkan pihak berelasi dan pihak ketiga. Nah, pihak berelasinya itu berupa pemerintah Indonesia, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BSI, PT Aneka Jasa Grahadika, PT Petro Sentral, PT Gresik Cipta Sejahtera, dan lainnya, dan juga PT Kaltim Jordan Abadi dan PT Petro Jordan Abadi juga. Nah, pihak berelasinya itu senilai Rp34.584.000.000. Kemudian pihak ketiganya itu ada utang iuran sebesar Rp377.919.000.000. Terus ada pendapatan diterima di muka itu sebesar Rp281.831.000.000. Kemudian liabilitas kontraknya itu ada Rp276.750.000.000 dan utang referensinya itu ada Rp108.483.000.000 dan lainnya itu sebesar Rp125.133.000.000. Liabilitas jangka pendek bagian pinjaman bank jangka pendek. Nah, grup itu memiliki liabilitas supplier financing kepada BRI dan BNI atas pembayaran pembelian gas oleh bank sesuai perjanjian. Seluruhnya dalam rupiah. Pada 2023, bank membayar langsung ke pemasok sebesar 103,2 juta USD atau senilai 1,59 triliun. Nah, pinjaman bank jangka pendek itu dijamin dengan piutang, persediaan aset tetap dan digunakan untuk modal kerja. Grup memantau rasio keuangan agar tidak melanggar ketentuan pinjaman. Provisi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari provisi. Provisi merupakan liabilitas yang tidak pasti mengenai waktunya atau jumlahnya. Kemudian analisisnya, provisi pada PT Pupuk Indonesia timbul karena adanya kurang bayar yang terjadi atas perubahan tarif harga gas bumi pada 30 Juli tahun 2021. Perubahan tarif dari KEP 134 menjadi PJPG. Sehingga pada tahun 2022 perusahaan membukukan tambahan provisi sebesar 357.773. Kemudian pada tanggal 24 Februari tahun 2023 menerima surat pemberitahuan tarif harga gas bumi untuk tahun 2022 dan seterusnya telah menggunakan KEP 134 sehingga provisi menjadi 356.483 yang diklasifikasikan sebagai utang kepada PT Pertamina pada 31 Desember tahun 2023 dan telah dibayarkan pada Januari tahun 2024 dengan rincian saldo awal provisi Rp1.798.475. Pembukuan beban sebesar Rp249.915. Realisasinya 356.483 sehingga saldo akhir perhitungan kurang bayar pengadaan gas bumi sebesar 1.691.907. Selanjutnya, provisi pada tahun 2023 yaitu kurang bayar pengadaan gas bumi
saldo awalnya itu sebesar 1.798.475. Kemudian dibebankan pada laba rugi sebesar 249.915. Kemudian dikurangi dengan realisasi tahun berjalan sebesar 356.483, sehingga saldo akhirnya itu menjadi 1.691.907. Selanjutnya liquid damage yang saldo awalnya itu sebesar 1.826.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan dibebankan pada laba rugi sebesar 62.667. Kemudian realisasi tahun berjalannya itu 0, sehingga saldo akhirnya itu menjadi 1.338.159. Kemudian kontrak yang merugikan, saldo awalnya itu sebesar 431.820. Kemudian dibebankan pada laba rugi sebesar 51.925, dikurangi dengan realisasi tahun berjalan sebesar 99.467, sehingga saldo akhirnya itu 384.278. Selanjutnya ada sengketa pajak dengan saldo awal 40.953. Kemudian dibebankan pada laba ruginya itu 0, kemudian dikurangi dengan realisasi tahun berjalannya sebesar 40.953. Kemudian jumlah dari saldo awalnya itu sebesar 3.672.074. Kemudian jumlah dari dibebankan pada laba rugi sebesar 239.173. Kemudian jumlah dari realisasi tahun berjalan itu sebesar minus 496.903. Kemudian jumlah dari saldo akhirnya itu sebesar 3.414.344.000. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai kontingensi yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia. Definisi dari kontingensi itu merupakan suatu kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa di masa lalu dan keberadaannya itu dikonfirmasi hanya dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Yang pertama di sini ada pengadaan gas bumi. Nah, PT Pupuk Indonesia ini menandatangani perjanjian pengadaan gas bumi untuk produksi pupuk dengan pihak berelasi dan pihak ketiga yang berlaku efektif hingga 31 Oktober 2030. Berikut daftarnya. Nah, pengadaan gas bumi itu daftarnya pihak berelasi dan pihak ketiganya itu ada PT Pertamina EP, PT Tropik Energi Pandan, ConocoPhillips Gresik, PT Medco E dan P Indonesia, PT Medco E dan P Indonesia dan atau PT Medco E dan P Lematang, PT Bukit Asam Terbuka, Kanyan Energi Indonesia, Husky CNO Madura Limited, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, PT Perusahaan Gas Negara Terbuka, PT Pertagas Niaga, Pertamina Hulu Energi Northwest Java Offshore, PT Pertamina EP, dan PT Perusahaan Gas Negara Terbuka. Di sini, saya akan mempresentasikan kontingensi pada perjanjian kontrak konstruksi, menjelaskan bahwasannya penandatanganan perjanjian kontrak konstruksi dengan Wuhuan Engineering Co. Ltd yang bernilai 456.255 juta USD dan PT Adikarya Persero Tbk dengan nilai 1.012.652 rupiah terkait pembangunan pabrik untuk Pusri 3B, amonia dan urea. Sedangkan yang sedang dalam perpanjangan yang pertama ada Jembaran Tiung Biru
yang dimiliki oleh PT Pertamina EP Cepu mulai 23 bulan 10 tahun 2017 hingga 26 bulan 3 2022 dengan nilai kontrak 972.092.947 USD. 2. SPLM Sweta yang dimiliki oleh PT Pertamina Patra Niaga mulai 15/2/2018 hingga 7/11/2023 dengan nilai kontrak 9637074 USD. 3. PLTU Lombok yang dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara Persero mulai 11/4/2018 hingga 13/9/2024 dengan nilai kontrak 18.855 USD. 4. IWTP Balongan yang dimiliki oleh PT Pertamina Persero mulai 19/12/2018 hingga 19/4/2024 dengan nilai kontrak Rp128.020. 5. RDMP-OC yang dimiliki oleh RDMP Balikpapan CO mulai 27/4/19 hingga 23/9/25 dengan nilai kontrak 6 juta USD. Dan yang terakhir, CDO Reform yang dimiliki oleh PT Kilang Pertamina Internasional mulai 23/11/2020 hingga 29/3/2024 dengan nilai kontrak Rp358.878. Selanjutnya ialah klaim tambahan atas proyek pembangunan pabrik NPK di PIM. Menjelaskan, PIM dan PT PP menandatangani kontrak pembangunan pabrik NPK senilai 724,5 miliar dan USD 2198 juta yang selesai Januari 2023. PT PP mengajukan klaim tambahan 1,01 miliar namun ditolak oleh PIM. Mediasi oleh Jamdatun menghasilkan kesepakatan untuk membahas lebih lanjut klaim 121,18 juta terkait perubahan pekerjaan yang akan direview oleh pihak ketiga hingga laporan keuangan diterbitkan. Mediasi masih berlangsung. Manajemen didukung opini hukum dan penilaian independen. Menilai sengketa ini tidak berdampak material sehingga tidak membentuk provisi per 31 Desember tahun 2020. Bobby Valentino.